Kalau teman-teman lihat tadi ya, sudah tumbuh panjang dan akarnya lumayan besar-besar dan sudah sesuai keinginan saya, akarnya menopang batok teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam Kolpa Rasa Madu. Ketemu lagi dengan saya Ridho Cengkir. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan bahan bonsai kelapa saya. Yang 1 bulan yang lalu saya bikin tutorial cara membuat bonsai kelapa akar menopang batok. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mengikuti channel saya, mungkin sudah pernah menonton video saya, dan nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk hari ini saya akan mengecek kondisi akar atau pertumbuhan akar dan merapikan tipis-tipis sisa-sisa sayat mawar yang saya lakukan kemarin. Langsung saja teman-teman, kita cek perkembangan akarnya. Setelah itu nanti kita rapikan tipis-tipis kelopak-kelopak yang kemarin kita sayat mawar teman-teman. Oke. Oh, akarnya sudah panjang teman-teman. Nah, kemarin posisi akarnya di sini teman-teman ya. Nah, gini. Sekarang sudah panjang teman-teman, kira-kira 1 kilan. Ini sudah 1 bulan teman-teman. Harus dilakukan perawatan akar. Yang ini harus kita buang teman-teman, biar akar terbersih dan pertumbuhannya tidak terhambat. Nah, kondisi akarnya begini teman-teman. Setelah 1 bulan dari awal saya bikin video, dan ini nanti akarnya akan menopang batok teman-teman. Di belakang ada 3, 1, 2, 3. Yang depan ada 1. Dan nanti pasti akan tumbuh lagi dari sini teman-teman. Kita pasang lagi kainnya agar akarnya tetap lembab teman-teman. Nah, posisinya bisa kita atur sesuai selera teman-teman. Mau dibikin lebih menungging bisa, mau dibikin gak terlalu nungging bisa teman-teman. Untuk tapis-tapis yang ini kalau mau ditunggu sampai kering juga bisa, kalau mau dirapikan juga bisa teman-teman. Tapi kalau saya biasanya saya bersihkan teman-teman, biar terlihat api dan nantinya kita enak untuk menyayat tapis berikutnya. Saat memotong sisa kelopak ini teman-teman, atau sisa punggus tunas,
Teman-teman bisa menyisakannya sedikit, karena itu juga berfungsi untuk ukuran bonggolnya nanti teman-teman. Lakukan senyaman mungkin, senyaman teman-teman melakukannya teman-teman. Nggak harus seperti yang saya lakukan sih. Yang ini bisa kita lanjutkan untuk membelah ke bawah teman-teman. Bila teman-teman tidak ingin membuangnya, bisa kita lanjutkan untuk membelah lebih ke bawah sedikit. Dan setelah itu bisa kita rapikan, kita pendekkan sedikit teman-teman. Bisa kita potong segini. Tujuannya untuk menopang tunas agar tidak gampang patah, karena tunas bagian dalam masih agak muda ya. Kira-kira segini. Jika teman-teman ingin lanjut membelahnya, bisa juga dibelah sekecil-kecil lagi teman-teman. Nah, ini kemarin ini bekas daun pertama teman-teman, tapi daunnya patah karena kemarin ada hama sejenis kutu teman-teman yang memakan daun tunas pertama paling muda, jadi patah teman-teman. Nggak apa-apa, ini bisa kita sayat. Saya ingin memotong sisa bekas pelepah yang ini teman-teman, biar nantinya saya bisa leluasa dan enak untuk menyayat tapis bagian yang ini teman-teman. Ini kemarin sudah saya sayat, tapi ini mulai saya sedikit lagi lebih ke bawah teman-teman.
biar daun bisa lebih kerdil teman-teman. Nah, untuk sisa tapis yang ini, bila teman-teman ingin membuangnya, biasanya bisa aja sih. Tapi kalau saya pribadi, tapis yang ini nggak pernah saya buang teman-teman sebelum daun yang ini membuka sempurna, karena fungsinya untuk menopang tunas yang ini agar tidak gampang meletot atau tidak gampang patah teman-teman. Tapi biasanya saya juga memotong sedikit segini. Jadi saya tidak perlu mengikat menggunakan tali plastik atau sejenis apa yang bisa untuk mengikat lah ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuangnya sampai ke bawah, nggak apa-apa juga, karena cara dan trik itu berbeda-beda, nggak masalah teman-teman. Tapi tujuannya tetap sama. Tapi ini cara saya teman-teman, tidak membuang sisa tapis yang ini, agar saya tidak mengikatnya teman-teman, karena saya males untuk mengikatnya teman-teman. Jadi menopangnya menggunakan tapis itu sendiri teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman perawatan tipis-tipis bahan bonsai kelapa saya yang nantinya ingin saya buat bonsai kelapa nungging akar menopang batok. Dan akarnya alhamdulillah sudah berhasil seperti yang teman-teman lihat tadi ya, sudah tumbuh panjang dan akarnya lumayan besar-besar dan sudah sesuai keinginan saya, akarnya menopang batok teman-teman. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat untuk saya sendiri. Salam satu hobi, salam kopi rasa madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.